Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, untuk kita langsung saja ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai akuntansi kantor cabang. Ya, akuntansi kantor cabang ini materinya agak lumayan banyak ya, jadi mungkin ada beberapa sesi, kalau tidak salah 3 sesi untuk membahas akuntansi kantor cabang. Nah, sub pokok bahasan di dalam materi akuntansi kantor cabang pertama adalah transfer kas antar cabang atau interbranch transfer of cash. Kemudian yang kedua adalah transfer barang antar cabang. Nanti juga ada biaya angkut pengiriman, freight cost on shipments. Yang ketiga, transfer barang ke cabang yang dicatat di atas kos. Dicatat sebesar persentase tertentu di atas kos dan juga dicatat sebesar harga eceran. Nah, kita akan lebih banyak membahas contoh ya, karena agar tidak terlalu padat sekali di video ini, kita langsung masuk pembahasannya dulu. Sebelum masuk contoh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ini akun timbal balik atau reciprocal account. Ya, jadi ini ada beberapa transaksi yang sering terjadi antara kantor cabang dan kantor pusat. Ya. Ini transaksi-transaksi yang lazim ditemui, yang kita akan catat transaksi tersebut di jurnal. Terkait pertama, transaksi pengiriman kas dari kantor pusat ke kantor cabang. Transaksi yang kedua, sebaliknya, transaksi pengiriman kas dari kantor cabang ke kantor pusat. Ya. Yang ketiga, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang. Kemudian sebaliknya, pengiriman barang dagangan dari kantor cabang ke kantor pusat. Transaksi selanjutnya ada pengakuan laba rugi cabang oleh kantor pusat, pelaporan laba rugi cabang, dan yang terakhir adalah pembebanan biaya oleh kantor pusat ke kantor cabang. Ya, oke. Nah, di dalam akun timbal balik atau reciprocal account ini kita akan membuat pembukuan untuk dua belah sisi gitu ya. Yang pertama ada kantor pusat dan yang kedua adalah pembukuan untuk kantor cabang. Nah, di kantor pusat ini kita akan mencatat akun yang namanya kantor cabang ya. Akun yang namanya kantor cabang. Nah, ini saldonya sebenarnya ada di debit. Saldonya namanya di debit. Nah, kita akan mencatat akun kantor cabang untuk sisi debit apabila ada beberapa transaksi. Ya, ini ada 4 transaksi ya. Pertama, transaksi kas ke cabang, pengiriman kas ke cabang maksudnya, pengiriman barang ke cabang, pengakuan laba cabang, dan pembebanan biaya ke cabang. Jadi ketika ada 4 transaksi ini kita akan debit akun kantor cabang. Nah, kemudian kapan kita mengkreditnya? Ya, ini akun kantor cabang ini akan kita kredit apabila ada 3 transaksi. Pengiriman kas dari cabang, pengiriman barang dari cabang, dan pengakuan rugi cabang. Ya, jadi apabila ada 3 transaksi ini, kita akan kredit akun kantor cabang pada pembukuan kantor pusat. Ya, berarti di dalam kantor cabang di dalam akun pembukuannya kantor cabang kantor pusat ini yang dicatat adalah akun kantor cabang. Nah, sebaliknya, pembukuan di kantor cabang yang kita catat adalah akun kantor pusat ya. Nah, ini saldonya di kredit ya. Namun apabila ada transaksi-transaksi tertentu, kita akan lihat apakah transaksi tersebut menyebabkan kita harus mencatat kantor pusat di kredit atau di debit. Nah, ini ada beberapa transaksi. Apabila kita mencatat akun kantor pusat di debit, itu apabila ada beberapa transaksi. Pertama adalah pengiriman kas ke pusat
pengiriman barang ke pusat, dan pelaporan rugi ke pusat. Ya, ada 3 transaksi ini. Sebaliknya, kita akan catat akun kantor pusat di kredit pada pembukuannya kantor cabang apabila ada 4 transaksi, yaitu pengiriman kas dari pusat, pengiriman barang dari pusat, laporan laba ke pusat, dan pembebanan biaya dari pusat. Ya. Nah, catatan ini yang dikuning-kuningkan ini, akun timbal balik di atas saldonya ini harus sama. Ya. Oke, kemudian ketika ada pengiriman, nah selanjutnya ini ya, terkait dengan transaksi pengiriman barang. Nah, ketika ada transaksi pengiriman barang, kita catat akun pengiriman barang ke cabang pada pembukuannya kantor pusat di debit apabila ada transaksi pengiriman barang dari cabang. Ya. Kita kredit apabila ada transaksi pengiriman barang ke cabang. Nah, sebaliknya pada pembukuannya kantor cabang, ketika terjadi pengiriman barang dari pusat, terkait dengan pengiriman barang, kita akan debit akun pengiriman barang dari pusat apabila terjadi pengiriman barang dari pusat, dan kita kredit apabila terjadi transaksi pengiriman barang ke pusat. Ya, ini untuk akun timbal balik atau reciprocal account. Jadi nanti dilihat ya, ini dan catatannya akun timbal balik ini saldonya harus sama. Ya, di atas harus sama. Oke, ini untuk pembukuannya ya. Misalnya ini kan aja. Pembukuan di kantor pusat. Ketika ada pengiriman kas ke cabang, kita akan catat kantor cabang di debit dan kas di kredit. Pengiriman kas berarti kasnya keluar. Ya. Kantor cabang kita debitkan. Nah, seperti di sini. Pengiriman kas ke cabang. Kita lihat yang teorinya tadi ya. Pengiriman kas ke cabang. Kita lihat pengiriman kas ke cabang. Ternyata benar, kita debit kantor cabang. Kreditnya apa? Kas, karena ada kas yang keluar. Ya, gitu. Dan dilihat nanti disesuaikan dengan yang di atas ya. Ini cuma contohnya aja. Ya. Kemudian pembukuannya kantor cabang. Pengiriman kas dari pusat, si kantor cabang dapat kas, kasnya bertambah di debit, kreditnya adalah kantor pusat. Kita lihat satu lagi contohnya ya, biar nggak terlalu bingung. Transaksi pengiriman kas dari pusat. Transaksi pengiriman kas dari pusat. Ternyata yang kita kredit adalah kantor pusat. Ya, benar ya. Ternyata kita mencatatnya kredit kantor pusat. Kemudian untuk transaksi pengiriman kas dari cabang. Kita debitkan kas, kreditnya adalah kantor cabang. Untuk akun resiprokalnya untuk pembukuannya kantor cabang, yaitu pengiriman kas ke pusat, berarti kantor pusat debit, kemudian kreditnya adalah kas. Pengiriman barang ke cabang. Debitnya adalah kantor cabang, kemudian kreditnya adalah pengiriman barang ke cabang. Ini misalnya pengirimannya ini sama ya di atas kosnya ya. Sama dengan kosnya 100.000, 100.000. Ya. Pengiriman barang dari pusat, ini kita debit pengiriman barang dari pusat, dan kreditnya adalah kantor pusat 100.000. Nah, ini misalnya ada kasus di mana pengiriman barang ke cabang ini jika dinota di atas kos. Bagaimana ini jurnalnya? Ternyata karena misalnya pengirimannya dinota di atas kos, ini akan ada akun yang namanya laba belum direalisasi untuk di pembukuannya kantor pusat. Yaitu ininya ya, selisihnya antara ini 110 dikurangi dengan 100.000. Jadi ada laba yang belum direalisasi sebesar 10. Ya, pengiriman dari pusat jika dinota di atas kos pada pembukuannya kantor cabang, kita debitkan pengiriman barang dari pusat
kreditnya adalah kantor pusat, tetapi ini tidak ada laba realisasi. Jadi langsung dituliskan kosnya yang di atas kosnya tadi ya, yang bersihnya langsung 110. Oke, kita lihat yang transaksi B. Pengiriman barang dari cabang. Pengiriman barang dari cabang di pembukuan kantor pusat, kita debitkan pengiriman barang ke cabang dan kreditnya adalah kantor cabang. Pokoknya ini transaksi ini, jurnal-jurnal ini kita panduannya ada di sini. Kita lihat dari transaksi-transaksi mana debit, mana kredit, itu sesuai dengan ini ya, yang di halaman 1 ini. Kemudian untuk pengiriman barang ke pusat, pada pembukuannya kantor cabang, kita debit kantor pusat dan kita kreditkan pengiriman barang dari pusat. Kemudian pengakuan laba cabang di pembukuannya kantor pusat. Debitnya adalah kantor cabang, kreditnya adalah laba cabang. Sementara itu, pelaporan laba ke pusat untuk pembukuannya kantor cabang, debitnya adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah kantor pusat. Ya. Pengakuan rugi ke cabang. Pengakuan rugi ke cabang, debitnya adalah rugi cabang, kreditnya kantor cabang. Kalau yang laba adalah kredit, kemudian kalau rugi kita catat di debit ya. Pelaporan rugi ke pusat pada pembukuannya kantor cabang, kantor pusat di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian pembebanan biaya ke cabang. Pembebanan biaya ke cabang pada pembukuannya kantor pusat, yaitu kantor cabang di debit dan beban atau kas atau akumulasi penyusutan di kredit. Sementara itu pembebanan biaya dari pusat, kita catat beban-beban di debit, kemudian kreditnya adalah kantor pusat. Oke. Sekarang kita masuk ke soalnya ya. Sekarang masuk soal. Bentar, saya kecilkan dulu. Oke. Untuk di soal pertama, contoh transfer kas antar cabang. PT Makmur yang berkantor pusat di Yogyakarta ini memiliki 2 kantor cabang, yaitu cabang Klaten dan cabang Magelang. Transaksi yang terjadi antar kantor-kantor tersebut adalah sebagai berikut. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Januari 2019, kantor pusat ini mengirimkan kas sebesar 600.000 ke cabang Magelang. Ya, tanggal 20 Januari 2019, atas autorisasi kantor pusat, kantor cabang Klaten mengirimkan kas 300 juta ya, mohon maaf tadi 600 juta berarti. 300 juta ke cabang Magelang. Pertanyaannya, pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2019 pada pembukuannya kantor cabang dan kantor pusat. Untuk yang pertanyaan kedua, buatlah jurnal mencatat transaksi tanggal 20 Januari 2019 pada pembukuan cabang Magelang, cabang Klaten maupun kantor pusat. Pada pembukuan kantor pusat, untuk setiap cabang dibuat akun timbal balik tersendiri. Ya, kita lihat pembahasannya. Oke, pada tanggal 1 Januari 2019 ini ada transaksi kantor pusat ini mengirimkan kas sebesar 600.000 ke kantor cabang. Kita berarti mencatat pembukuannya kantor pusat terlebih dahulu. Mengirimkan berarti kasnya pasti keluar 600.000, debitnya kita catat kantor cabang yang dikirimi kas, berarti kantor cabangnya Magelang. Kantor cabang Magelang sebesar 600 juta, mohon maaf, 600 juta ya. Oke.
Selain itu, kita juga harus mencatat pembukuannya kantor cabang Magelang. Karena dia terima kas, berarti kasnya bertambah. Bertambahnya di debit 600 juta, kreditnya adalah kantor pusat. Ya, 600 juta. Transaksi tanggal 1 Januari ini tidak melibatkan pembukuannya kantor cabang Klaten. Ya. Kemudian transaksi yang kedua, 20 Januari 2019, ini ada transaksi otorisasi kantor atas otorisasi kantor pusat, kantor cabang Klaten mengirim kas sebesar 300 juta ke kantor cabang Magelang. Berarti ini ada 3 jurnal yang harus dicatat di pembukuannya, baik kantor pusat maupun kantor cabang, ya, cabang Magelang maupun Klaten. Ya. Untuk kantor pusat kita catat kantor cabang Magelang di debit. Ya, ini yang dikirimkan kasnya ya 300 juta, kreditnya adalah kantor cabang Klaten 300 juta. Kemudian pembukuannya kantor cabang Magelang karena dia menerima kas atas otorisasinya kantor pusat, berarti kita debitkan kas 300 juta, kreditnya adalah kantor pusat 300 juta. Pembukuannya kantor cabang Klaten, dia kirim kas ke kantor cabang Magelang, berarti kasnya berkurang di kredit 300 juta, debitnya adalah kantor pusat, ya 300 juta. Pokoknya kalau yang kantor cabang itu kita akan mencatat akunnya adalah kantor pusat. Kalau misalnya kantor pusat, kita akan catat akunnya adalah kantor cabang, ya gitu. Oke, itu untuk yang transfer kas antar cabang. Sekarang kita masuk ke transfer barang ya. Contoh untuk transfer barang antar cabang. PT Jaya Raya yang berkedudukan di Yogyakarta ini mempunyai 2 kantor cabang, yaitu cabang Purworejo dan cabang Magelang. Transaksi yang terjadi antar kantor-kantor tersebut adalah 10 Januari 2019. Kantor pusat ini mengirim barang ke cabang Purworejo sebesar 12 juta dengan biaya angkut 100.000. Tanggal 12 Januari 2019, kantor pusat memerintahkan cabang Purworejo untuk mengirim barang dagangan tersebut ke cabang Magelang. Untuk pengiriman tersebut, cabang Purworejo mengeluarkan kas sebesar 50.000. Apabila barang tersebut langsung dikirim ke kantor pusat, dari kantor pusat ke cabang Magelang akan dikenakan biaya angkut Rp125.000. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 10 2019 pada pembukuannya cabang Purworejo dan kantor pusat. Yang kedua, buatlah jurnal mencatat transaksi 12 Januari 2019 pada pembukuannya cabang Purworejo, cabang Magelang, dan kantor pusat. Catatan pada pembukuan kantor pusat untuk setiap cabang ini dibuat akun timbal balik tersendiri. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Pada transaksi pada tanggal 10 Januari 2019 di kantor pusat pasti akunnya apa tadi? Kantor cabang, ya. Kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke Purworejo sebesar 12 juta dengan biaya angkut Rp100.000. Ya, biaya angkutnya adalah Rp100.000. Karena dikirim ke Purworejo, maka kita debit kantor cabang Purworejo sebesarnya nanti dulu. Kemudian untuk kreditnya adalah pengiriman barang ke cabang Purworejo sebesar harganya pengiriman yaitu 12 juta. Kas ini adalah biaya angkutnya ya sebesar 100.000. Sehingga untuk debitnya kita dapat ketahui nominalnya 12.000 ditambah dengan Rp100.000. Ini terkait dengan transaksi yang ada pada pengiriman barang ke cabang Purworejo. Kemudian untuk pembukuannya kantor cabang Purworejo, kita debitkan pengiriman barang dari pusat, ya pasti dari pusat ya, 12 juta,
Beban angkut 100.000 sesuai dengan yang di soal dan kreditnya adalah kantor pusat. Pembukuannya kantor cabang adalah kantor pusat. Kita kreditkan 12.100. Untuk transaksi tanggal 10 Januari ini tidak melibatkan kantor cabang Magelang. Oke, kemudian untuk tanggal 12 Januari ya. Saya bacakan lagi soalnya. Tanggal 12 Januari, kantor pusat memerintahkan cabang Purworejo untuk mengirim barang dagangan tersebut ke cabang Magelang. Ya, ke cabang Magelang. Sehingga jurnalnya adalah pengiriman barang ke cabang Purworejo kita debit 12 juta, kemudian kita kreditkan akun pengiriman barang ke cabang Magelang 12 juta. Dengan nilai yang ada di transaksi tanggal 10 Januari 2019. Ya. Kemudian kita lihat lagi untuk yang kita langsung ke Purworejo. Ini kita kita skip dulu yang ini ya. Kita masuk ke pembukuannya kantor cabang Purworejo. Nah, pada kantor cabang Purworejo kita debitkan kantor pusat. Kemudian pengiriman barang dari pusat, beban angkut dan kas, ya. Kenapa ada kas? Karena ada di soal sudah ada, ya. Untuk pengiriman barang pengiriman tersebut kantor Purworejo mengeluarkan kas sebesar 50.000, berarti kita akan kreditkan kas 50.000. Kemudian beban angkut yang ada di sini, beban angkut kita juga akan kreditkan sebesar 100.000. Ya. Pengiriman barang dari pusat itu sebesar harganya tadi 12 juta, sehingga akun kantor pusat di pembukuannya kantor cabang Purworejo ini kita akan jumlahkan dari yang kredit-kredit ini ya. 12 juta ditambah 100.000 ditambah 50.000, sehingga hasilnya adalah 12.150.000 rupiah. Oke. Nah, pembukuannya kantor cabang Magelang sekarang. Pembukuannya gimana? Dia itu berarti ini ya, yang dapat barang itu ya, setelah barang itu. Debit adalah pengiriman barang dari pusat sebesar 12 juta, kemudian beban angkutnya adalah 125.000 rupiah dari yang soal yang di bawah itu. Apabila barang tersebut langsung dikirim ke dari kantor pusat ke cabang Magelang, akan dikeluarkan biaya angkut sebesar 125.000 rupiah, sehingga untuk kantor pusat di debit kita akan tuliskan sebesar 12.125 dari penjumlahan 12 juta ditambah dengan 125.000 rupiah. Nah, di kantor pusat ini kita juga harus mencatat ini kantor cabang Magelang di debit ya, sesuai dengan nominal yang ada di pembukuannya kantor cabang Magelang 12.125, kemudian kantor cabang Purworejo sebesar pembukuannya yang ada di kantor cabang Purworejo 12.150.000 rupiah, sehingga ada selisih beban angkut kita akui di debit sebesar 25.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang contoh ini. Contoh transfer barang di atas barang ke cabang di nota di atas kos. Ya.
Di soal disebutkan laporan posisi keuangan kantor pusat PT Gandaria per 31 Desember. Ini sebenarnya 2017 ya, diganti ya. 2017 adalah sebagai berikut. Ini ada aset, liabilitas dan ekuitas, kemudian ada akun kantor cabang di kantor pusat. Ya, ini kan laporan posisi keuangannya kantor pusat. Nah, ini ada akun kantor cabang. Ya, 200.000, laba belum direalisasi 12.000 rupiah. Ya. Mengapa ada laba belum direalisasi? Karena kantor pusat itu mengirimkan barang ke kantor pusat dengan menetapkan harga di atas harga belinya, di atas kosnya. Ya. Mengirimkan barang ke kantor cabang dengan harga di atas kosnya atau harga belinya. Nah, ini total aset 708, total liabilitas dan ekuitas 708. Kemudian laporan posisi keuangan kantor cabang PT Gandaria per 31 Desember 2017. Ini adalah sebagai berikut. 17. Ini ada aset dan juga ada liabilitas. Ya, ini total asetnya 245, total liabilitasnya 245.000 rupiah. Nah, ini yang menjadi disoroti ya. Ini ada akun kantor pusat di laporan posisi keuangannya kantor cabang. Jadi sebaliknya ya. Kalau ini kantor cabang di laporannya kantor pusat, kalau ini kan akun kantor pusat di laporannya kantor cabang. Kemudian ada catatan ini, persediaan di kantor cabang sebesar 60.000 merupakan persediaan yang berasal dari kantor pusat. Kemudian berikut ini adalah transaksi yang terjadi di kantor pusat dan kantor cabang selama tahun 2018. Ini ada beberapa transaksi. Nanti kita sebutkan satu persatu, terus kita pelajari bagaimana jurnalnya. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Ini nanti langsung ketika jawabannya. Pertama, buatlah ikhtisar jurnal baik pada pembukuan kantor pusat maupun kantor cabang untuk mencatat ikhtisar transaksi-transaksi di atas, termasuk jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Ya, kita lihat untuk transaksinya, silakan dikerjakan yang ada di sini nih. Contoh transfer antar cabang di nota di atas harga pokok, silakan diisi. Untuk yang transaksi A. Transaksi A adalah transaksi pembelian kredit 650.000 transaksi di kantor pusat. Kita debit pembelian dan kita kreditkan utang dagang. Ya, jadi ini menggunakan metode fisik, jadi yang didebit adalah pembelian sebesar 600.000. Nah, untuk transaksi di kantor cabang, pembelian kredit 90.000 rupiah. Berarti pembelian utang dagang 90.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi B, pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan kos 120.000 di atas nota. Di nota 25% di atas kos. Ya, bagaimana? Kalau ada transfer barang ke cabang di nota di atas kos, pasti akan ada namanya laba belum direalisasi. Ya, oke. Jurnalnya adalah kantor cabang 150.000. Kenapa 150.000? Karena ada 25% di atas kos. Jadi ada laba belum direalisasi 30.000, pengiriman barang ke cabangnya 120.000. Jadi untuk akun kantor cabang kita debit sebesar 150.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi B di kantor cabang, penerimaan barang dagangan dari kantor pusat yang dinota di atas kos 150.000 rupiah. Ya, ini pengiriman barang dari pusat, untuk kreditnya adalah kantor pusat 150.000 rupiah. Nah, kalau misalnya bingung ini kenapa jurnalnya ini, lihat aja yang tadi yang di halaman pertama untuk
mengetahui transaksinya, kemudian akun apa saja yang dicatatnya debit atau kredit, nanti silakan dibaca lagi yang di sini nih. Ini, ya. Oke, kemudian transaksi nomor C, penjualan kredit. Penjualan kredit berarti kita akui sebagai piutang dagang penjualan sebesar 950.000 untuk transaksi untuk pembukuan di kantor pusat, dan piutang dagang dan penjualan 350.000 untuk transaksi di kantor cabang. Ya, jadi pembukuannya kantor cabang. Sekarang transaksi D, penerimaan kas dari pelunasan piutang sebesar 650.000 untuk di kantor pusat. Berarti pembukuannya kasnya bertambah, piutang dagangnya berkurang sebesar 600.000. Untuk pembukuan di kantor cabang ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang 300.000, berarti kita catat kasnya bertambah 300.000, piutang dagangnya berkurang 300.000 rupiah. Oke, transaksi E sekarang. Transaksi E adalah pembayaran utang dagang 550.000 untuk pembukuan di kantor pusat, berarti utang dagang berkurang 550, kas berkurang 550. Transaksi di kantor cabang, pembayaran utang dagang 80.000, berarti utang dagang berkurang 80.000, kas berkurang 80.000. Sekarang macam-macam beban, transaksi F. Pembayaran macam-macam beban 115.000 di kantor pusat, berarti pembukuannya adalah macam-macam beban, kas 115.000. Untuk yang di kantor cabang, transaksi di kantor cabang, pembayaran macam-macam bebannya adalah 53.000 rupiah. Oke, sekarang transaksi G. Pengumuman dan pembayaran dividen kas 60.000. Dividen kas 60.000. Kita debitkan saldo laba atau dividen, ya boleh untuk dividen 60.000, kasnya 60.000 karena ada pembayaran dividen. Sementara itu untuk sisi di transaksi kantor cabang ternyata tidak ada transaksinya, ya tidak ada, kita tidak mencatat untuk yang transaksi di kantor cabang. Kemudian transaksi H, penerimaan kas 160.000 dari kantor cabang, berarti kasnya bertambah 160.000, kreditnya adalah kantor cabang 160.000. Yang transaksi di kantor cabang, pengiriman kas 160.000 ke kantor pusat, berarti debitnya adalah kantor pusat, kasnya berkurang 160.000 rupiah. Oke, sekarang adalah penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sudah ada di I, ya, di transaksi I. Data penyesuaian per 31 Desember 2018 ada depresiasi 40.000 dan persediaan barang dagangan 220. Ya. Depresiasi itu kita debitkan macam-macam beban, ya, mungkin karena bisa juga beban depresiasi, tetapi karena satu akun biar sama dengan yang macam-macam beban, kita debitkan saja dengan akun macam-macam beban sebesar 40.000. Kemudian untuk data penyesuaian persediaan barang dagangan, kita debit persediaan barang dagangan 220 dan ikhtisar laba rugi 220.000 rupiah. Oke, itu untuk pembukuannya kantor pusat. Kalau pembukuannya kantor cabang, ini data penyesuaian per 31 Desember 2018, ada depresiasi 12.000 rupiah. Berarti macam-macam beban, akumulasi, depresiasi 12.000 rupiah. Kemudian ada data penyesuaian persediaan barang dagangan 110.000, 75.000 berasal dari kantor pusat. Ya, berarti kita debitkan persediaan barang dagangan 110 dan ininya kreditnya adalah ikhtisar laba rugi 110.000 rupiah. Itu untuk yang menjawab jurnal penyesuaian. Sekarang ada jurnal penutupnya. Jurnal penutup berarti kita tinggal balik saja.
ya. Jurnal penutup. Pertama kita akan balik akun penjualan. Awalnya akun penjualan di kredit ya. Kalau dibalik ditutup berarti kita akan debit 950.000. Kemudian yang kedua, kita tutup akun pengiriman barang ke cabang. Pengiriman barang ke cabang yang ada di transaksi kedua 120.000 awalnya di kredit, kita tutup, kita debitkan. Pengiriman barang ke cabang Rp120.000. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar penjumlahan 950.000 ditambah dengan Rp120.000. Oke, kemudian yang kedua, jurnal penutup kedua, kita akan tutup akun, 3 akun ya. Pertama adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang yang dagangan di sini kita lihat bukan dari sininya ya, bukan dari jurnal penyesuaiannya. Kita lihat dari ini. Laporan posisi keuangan kantor pusat ya, Rp210.000. Kita akan tutup Rp210.000. Kemudian kita akan tutup akun pembelian Rp650.000, awalnya di debit, kita akan kreditkan, dan macam-macam beban. Nah, macam-macam beban ini ternyata ada 2 ya tadi. Pertama untuk transaksi yang ke berapa itu? Yang F, dan juga yang kedua transaksi terkait dengan jurnal penyesuaian depresiasi ya. 40.000, berarti kita tambahkan saja macam-macam beban, kita kreditkan 115.000 ditambah dengan 40.000, jadi 155.000. Oleh karena itu untuk ininya debitnya kita tuliskan ikhtisar laba rugi sebesar penjumlahan ketiga ini ya, 210.000 ditambah 650.000 ditambah 155.000. Kemudian untuk jurnal penutup di pembukuannya kantor cabang. Ya, pertama kita tutup penjualannya dulu. Penjualannya asalnya di kredit, kita tutup menjadi, kita tuliskan di debit sebesar Rp350.000. Kemudian setelah itu kita juga harus menutup beberapa akun, misalnya persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan ini kita tutupnya sesuai yang ada di neraca ini. Untuk kantor cabang 100.000 ya, bukan yang di jurnal penyesuaian ya, tapi di kantor cabang, di laporan posisi keuangan. Kemudian kita tutup akun pembelian 90.000. Pengiriman barang dari pusat, awalnya di debit, sekarang kita tutup di kredit. Kemudian macam-macam beban, ada dua macam-macam beban ya, 53.000 dan 12.000 kita tambahkan sehingga hasilnya Rp65.000. Oleh karena itu ketika ditutup, kita debit ikhtisar laba rugi sebesar penjumlahan keempat akun ini ya. Oke, sekarang adalah laporan laba rugi cabang. Ya, pelaporan laba cabang. Nah, untuk pelaporannya kita debitkan kantor cabang, kemudian laba cabang. Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya ini dari mana? Angkanya adalah dari pengurangan antara 1.070.000 dikurangi dengan 1.015.000. Ikhtisar laba ruginya yang ada di kredit kita kurangkan pada ikhtisar laba rugi yang ada di debit pada jurnal penutup. Sehingga dihasilkan laba cabang Rp55.000. Kemudian penutupan akun ikhtisar laba rugi, pelaporan laba. Ya, caranya sama dengan yang tadi ya. Ini ada beberapa ikhtisar laba rugi 1, 2 ya. 1, 2. Oke.
Nah, ikhtisar laba rugi ini dihasilkan dari pengurangan 350.000 ditambah dengan 110.000 dikurangi dengan 405.000 ya. Sehingga ini di debit ikhtisar laba rugi 55.000, di kreditnya adalah kantor pusat 55.000. Baik, kita lanjutkan yang ini ya, penyesuaian laba rugi cabang ya. Nah, penyesuaian ini kita hasilkan itu dari, ini kenapa terpotong ya? Oh, ini maaf terpotong. Penyesuaian laba cabang ini ada perhitungannya tersendiri ya. Ada dua pendekatan untuk menghitung penyesuaian ini, 27.000 ini. Pertama adalah pendekatan dari laporan posisi keuangan, dan yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Nah, untuk menghitung pada pendekatan laporan posisi keuangan, kita tentukan saldo awalnya terlebih dahulu. Saldo awalnya adalah 25/125. Ini adalah sebesar di nota di atas kos itu ya. Di nota di atas kos 25% dikalikan dengan 60.000. 60.000 dari mana? Dari persediaan di kantor cabang yang merupakan persediaan yang berada di kantor pusat. Dari sini nih. Nih, persediaan 60.000 ini ya. Sehingga hasilnya adalah Rp12.000. Kemudian ada pengiriman barang. Pengiriman barang sebesar Rp30.000 ya. Pengiriman barang sebesar Rp30.000 sehingga dijumlahkan adalah Rp42.000. Kemudian kita kurangkan saldo akhir. Saldo akhirnya juga sama ya. Saldo akhir adalah 25/125 dikalikan dengan Rp75.000. 75 dari mana? Rp75.000 itu dari transaksi ke I. Nih. 75 berasal dari kantor pusat ya, transaksi ke I. Sehingga penyesuaiannya adalah Rp27.000. Oke. Kalau misalnya menggunakan pendekatan laba rugi ya, ini kita tuliskan di kolom yang pertama adalah akun-akunnya, untuk kolom kedua adalah kos yang sesungguhnya 100%, kalau yang kolom selanjutnya 125% adalah ketika sudah dinaikkan atau ketika di nota di atas kosnya ya, 125%. Karena ada 25% itu di atas kos ya. Di nota 25% di atas kos. Nah, pertama adalah kita catat persediaan awal. Persediaan awalnya untuk yang kos sesungguhnya adalah 48.000. Dari mana 48.000? Dari 60.000 ini yang sudah dijelaskan tadi, 60.000 dibagi dengan 125% ya. Jadi sesungguhnya kos persediaan awal yang sesungguhnya adalah 48.000. Untuk yang 125% adalah Rp60.000. Oke, kemudian yang kedua ada pengiriman dari pusat. Pengiriman dari pusat untuk yang 100% adalah 120.000, yang sesungguhnya 120.000 ini dari transaksi ini ya. 120.000, yang di atas kos adalah 25%-nya lebih tinggi, Rp150.000. Sehingga kita dapat tentukan barang tersedia dijual dengan cara menambahkan ya, 48.000 ditambah 120.000, 60.000 ditambah 150.000. Kemudian kita tentukan persediaan akhirnya. Persediaan akhir ini caranya
Untuk yang harga yang kos yang sesungguhnya 60.000 ini berasal dari 75.000 yang sudah di atas kos dibagi dengan 125%. Ya, sehingga persediaan akhir untuk kos yang sesungguhnya adalah 60.000 rupiah. Untuk yang 125.000 adalah 125% adalah 75.000 rupiah. Ya, 75.000 dari mana? Dari sini soal ini nih. Nih, 75.000 berasal dari kantor pusat ya. Oke, kemudian sehingga kita dapat tentukan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya adalah pengurangan dari barang tersedia dijual dengan persediaan akhir. Ya, 108.000 untuk kos yang sesungguhnya, 135.000 untuk kos yang dinota di atas kos ya, 25% dinota di atas kos. Sehingga ada selisih BPP Rp27.000 ya, pengurangan dari 135.000 dikurangi dengan Rp108.000, sama dengan yang pendekatan ini, laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, penyesuaian laba cabang kita catat laba cabang belum direalisasi 27.000, kreditnya adalah untuk debit, untuk kreditnya adalah laba cabang Rp27.000. Oke, kemudian untuk ini penutupan laba rugi cabang. Penutupan laba rugi cabang berarti awalnya laba cabang ini ada di debit, di kredit, kita akan tutup sehingga nanti ada di debit. Laba cabang 55.000, kemudian 27.000 kita jumlahkan menjadi 80 sehingga jumlahnya adalah 82.000. Kreditnya kita tuliskan ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah penutupan akun ikhtisar laba rugi. Ditutup ya. Sekarang yang ditutup adalah akun ikhtisar laba rugi. Berarti kita tentukan apa saja yang ada di sini ikhtisar laba rugi dari sini ya. Ikhtisar laba rugi ini di kredit 220.000 ditambah dengan 1.070.000 karena sama-sama di kredit, kemudian dikurangkan 1.015.000 karena ini debit. Kemudian ditambahkan Rp82.000. Sehingga jika dihitung hasilnya 357.000 kita debitkan karena tadi saldonya adalah di kredit, kalau ditutup berarti di debit. 375, kemudian kreditnya apa? Saldo laba 357 ya. Itu adalah penutupan akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi dan laporan saldo laba ya. Untuk PT Gandaria kantor pusat, laporan laba rugi dan laporan saldo laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 ini penjualannya ini dari transaksi ini 950.000 ya, pokoknya semua yang ada transaksi di sini 950.000. Kemudian sebenarnya kalau yang di soal ini sudah ada semuanya ya. Nah, ini sudah ada, sudah dilengkapi. Saya akan yang jelaskan yang cuma yang ada di sini aja, yang titik-titik aja biar mempersingkat waktu. Ya, titik-titiknya adalah untuk laba pusat. Untuk laba pusat yang ini yang dikuningkan ini. Laba pusat adalah pengurangan antara laba kotor, penjualan dikurangi dengan beban-beban sehingga hasilnya 275. Kemudian laba bersih sudah kita hitung tadi. Laba bersih di sini pada transaksi penutupan laba cabang Rp82.000. Sehingga laba
laba cabangnya ya itu ya. Sehingga laba bersihnya adalah penjumlahan antara laba pusat ditambah dengan laba cabang. Rp357 sesuai dengan yang ini ya ternyata. Oke. Kemudian sebelumnya ternyata ada saldo laba untuk 1 Januari 2018. Pasti ini yang ada di soal ya. Soal, kita lihat soalnya. Nah, di sini ada saldo laba di dalam laporan posisi keuangan kantor pusat PT Gandaria per 31 Desember 2017 ternyata ada Rp108.000. Sehingga kita tambahkan laba bersih tersebut dengan saldo laba ya. Sehingga hasilnya Rp465. Tapi jangan lupa ada dividen ya. Tadi ada transaksi terkait dengan dividen di PT Gandaria ya. Ternyata ada dividennya adalah Rp40.000. Sorry. Dividennya berapa ini? Kok ini 60.000 ya? Oke, ini sudah ini kan ya, ternyata ada dividennya ini sudah ditentukan di soalnya Rp60.000 ya, sehingga untuk saldo laba per 31 Desember 2018 kita hasilkan Rp405 ya. Itu untuk yang laporan laba rugi dan laporan saldo laba PT Gandaria sebagai kantor pusat ya. Nah, kalau misalnya PT Gandaria kantor cabang, laporan laba ruginya untuk tahun yang berakhir 31 Desember, ternyata ini sudah ada pembahasannya ya. Ini sudah lengkap. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih banyak. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya silakan untuk pembuatan laporan ini. Tapi ini sudah ada perhitungannya semuanya. Begitu juga untuk laporan posisi keuangan PT Gandaria kantor pusat dan laporan posisi keuangan PT Gandaria kantor cabang. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya tidak disediakan gitu ya, kita dapat hitung nih. Misalnya ternyata kas ya untuk yang kantor misalnya satu aja ya, saya berikan contoh kas untuk ini. Untuk kantor pusat ya. Soalnya adalah ada di sini ya. Kas di kantor pusat adalah Rp100.000. Kemudian ada beberapa transaksi terkait kas, kita tinggal tambahkan aja. Ini ada transaksi ini penagihan piutang 600.000, berarti 100.000 ditambah 650.000, kemudian dikurangkan 550.000, dikurangkan 115.000, dikurangkan 60.000, ditambah 160.000, seperti itu. Jadi hasilnya adalah Rp185.000. Jadi saldo yang ada di laporan posisi keuangan per tanggal berapa itu? Per tanggal 31 Desember 2017 kita tambahkan dengan transaksi-transaksi selama tahun 2018 ya. Jadi kita dapatkan untuk akun beserta nominal untuk laporan posisi keuangan per 31 Desember. Ya, ini karena untuk mempersingkat waktu, ini pun sudah ada di handout-nya masing-masing, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih dalam. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Oh, ternyata untuk yang tadi pertanyaan 2 dan 3 ternyata terjawab ya. Ini tadi kan saya hanya baru menyebutkan pertanyaan pertama, sekarang yang kedua dan ketiga sudah terjawab sesuai dengan perhitungan yang tadi mengalir ya. Susunlah laporan posisi keuangan individual kantor pusat maupun kantor cabang per 31 Desember 2018 dan laporan laba rugi kantor pusat maupun kantor cabang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Kemudian kertas kerjanya juga sudah, buatlah kertas kerja penyusunan laporan keuangan
gabungan. Oh, ini belum. Ini buat kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang untuk tahun yang berakhir 31 Desember menggunakan pendekatan laporan keuangan atau financial statement approach, dan atas kertas kerja yang saudara buat, susunlah laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang per 31 Desember 2018 ya. Nah, ini sudah ada tujuannya. Tujuannya apa sih penyusunan laporan keuangan gabungan? Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, baik itu kantor pusat dan kantor cabang sebagai suatu entitas. Terus, bagaimanakah langkah-langkah penyusunannya laporan keuangan itu? Pertama, kita buat kertas kerjanya dengan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan saldo laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Saldo-saldonya dimasukkan semua. Kemudian yang ketiga menyesuaikan dan menghapus eliminasi saldo yang terkait dengan transaksi timbal balik dan akun timbal balik. Kemudian yang keempat, kita jumlahkan pos-pos yang sejenis ya. Kemudian kemudian langkah yang terakhir adalah berdasarkan data pada kertas kerja, kemudian kita susun laporan keuangan gabungan. Seperti itu. Ya, kita masuk ke ini penyusunan kertas kerjanya. Tadi untuk yang pertama ini sebenarnya di handout-nya ini sudah ada akun-akunnya ya, kita tinggal melengkapi yang di titik-titik aja ya biar lebih cepat gitu pembahasannya. Titik-titik ini yang warna kuning-kuning ini ya. Ada juga yang tidak ternyata ya. Nah, pertama kita susun. Oh, ini harusnya PT Gandaria ya. Pendekatan laporan keuangan PT Gandaria, kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Jangan lupa dituliskan judulnya ya. Kemudian kita isikan satu persatu yang di titik-titik ya, yang di titik-titik. Pertama adalah yang di titik-titik adalah laba cabang. Laba cabang sudah kita hitung tadi sebesar Rp55.000. Ya, ini laba cabangnya Rp55.000 sesuai dengan perhitungannya tadi. Kemudian kita dapatkan total pendapatan, yaitu penjualan ditambah dengan laba cabang. Sehingga total pendapatannya adalah Rp1.005.000. Oke, kemudian ada akun-akun selanjutnya sehingga kita dihadapkan untuk penentuan laba bersih. Nah, laba bersih ini ya kita tinggal mengurangkan total pendapatan Rp1.005.000 dikurangi dengan total beban 675 sehingga dihasilkan Rp330.000. Oke, ini laba bersih. Nah, laba bersih di laporan laba rugi ini kita tarik ke laporan saldo laba kantor pusat yang di sini. Sama angkanya laba bersih di sini dengan yang di sini. Ini jadi ada garis panah ke sini ya, 330.000. Sehingga untuk saldo laba kantor pusat 31 Desember ini kita tinggal tambahkan saldo laba 1 Januari Rp108.000 ditambahkan laba bersih Rp330.000 dikurangi dengan dividen Rp60.000 sehingga saldo laba per 31 Desember 31 Desember adalah Rp378.000. Oke, saldo labanya itu. Nah, saldo laba yang ada di sini kita gunakan untuk menentukan total liabilitas dan ekuitas ya. Jadi 378 ini kita letakkan di laporan posisi keuangan untuk akun saldo laba ya. Akun saldo laba. Ini sudah diketahui semuanya, sudah dihitungkan. Kemudian kita hanya mengisikan Rp378.000 sehingga untuk total liabilitas dan ekuitas
kita tinggal tambahkan semua dari utang dagang, modal saham maupun saldo laba sebesar Rp1.780.000. Untuk yang total aset ternyata hasilnya sama ya, Rp1.778.000. Oke, itu untuk yang kantor pusat. Sekarang untuk akun kantor cabang. Ya, akun kantor cabang yang masih belum terisi adalah laba bersihnya. Laba bersih ini sama dengan yang di sini ya, laba cabangnya. Laba bersihnya kita tinggal kurangkan aja total pendapatan 350.000 dikurangkan dengan total beban. Bukan dari sini ya, ternyata 350.000 dikurangi dengan Rp295.000. Sehingga hasilnya adalah 55.000. Kemudian laba bersih di sini kita tarik ke laporan saldo laba 55.000, sehingga untuk saldo laba per 31 Desember yaitu Rp245.000. Nah, saldo laba yang di sini 31 Desember ini kita tarik ke laporan posisi keuangan 245.000, sehingga untuk total liabilitas dan ekuitas 300.000. Nah, total asetnya juga hal yang sama ya, Rp300.000. Oke, kemudian untuk langkah yang kedua, tadi bilangnya yang kedua, oh ya, ini sudah langkah kedua ya. Sekarang langkah ketiga, menyesuaikan dan menghapus eliminasi saldo yang terkait dengan transaksi timbal balik atau akun timbal balik. Ya. Oke, eliminasi dan penyesuaian untuk yang pertama adalah eliminasi laba cabang. Eliminasi laba cabangnya berapa? Eliminasi laba cabangnya adalah sebesar Rp55.000. Laba cabang kita akan, ini kan dikredit ya, berarti kalau misalkan kita eliminasi, kita akan debit 55.000. Untuk yang kreditnya adalah kantor cabang, Rp55.000. Itu eliminasi yang pertama. Eliminasi yang kedua, eliminasi terkait akun kantor cabang dan kantor pusat. Ya, kita harus eliminasi kantor cabang dan kantor pusat. Yang B ini. Kantor cabang kita eliminasi, kita debit sebesar Rp190.000. Kemudian untuk kantor cabang kita kredit sebesar Rp190.000. Kenapa? Karena kalau yang di sini kantor pusatnya ini adalah posisinya adalah di kredit, maka kalau misalnya dieliminasi berarti kita debit. Kalau yang kantor cabang ini posisinya adalah di debit ya, karena teman-temannya kas, piutang dan lain sebagainya, maka kita ketika eliminasi kita akan kreditkan Rp190.000. Oke. Kemudian yang eliminasi ketiga, yang C. Eliminasi ketiga ini, eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal kantor cabang. Ya, persediaan awal kantor cabang. Yang C. Kita akan debit laba belum direalisasi sebesar 25 per 125 dikalikan 60.000 sesuai dengan soal tadi ya. 60.000 ini 60.000 rupiah ya. Persediaan barang dagangan 1 Januari 2018 kita akan kreditkan ya. Sehingga hasilnya adalah 12.000. Untuk persediaan barang dagangan 1 Januari 2018 juga kita akan kreditkan Rp12.000. Kemudian eliminasi ke D atau eliminasi keempat. Nah, eliminasi ke D ini terkait dengan eliminasi laba belum direalisasi di pengiriman barang dari pusat. Agar akun penerima pengiriman barang dari pusat ini sama dengan pengiriman barang ke cabang. Ya. Sehingga untuk ini adalah 30.000 laba belum direalisasi. Kita kurangkan 30.000 ya, kita debit 30.000. Pengiriman barang dari pusat kita kreditkan Rp30.000.
Ini sesuai dengan yang transaksi yang ke ini. Ini nih, laba belum direalisasi ya. Kemudian untuk eliminasi yang ke E atau kelima. Eliminasi ke E ini terkait dengan eliminasi akun pengiriman barang ya, pengiriman barang. Kita akan debit pengiriman barang ke cabang 120.000, kita kreditkan pengiriman barang dari pusat Rp120.000 ya. Ini awalnya ini awalnya pengiriman barang ke cabang adalah awalnya di kredit, kita eliminasi sehingga debit. Kemudian pengiriman barang dari pusat ini awalnya adalah kredit, debit, kita eliminasi menjadi debit ya, Rp120.000. Kemudian transaksi untuk yang eliminasi ke-6 F ya. Ini eliminasi terkait laba belum direalisasi di persediaan akhir kantor cabang. Ya. Persediaan akhirnya kita eliminasi persediaan barang dagangan 31 Desember 2018 sebesar 15.000 dan persediaan barang dagangan di laporan posisi keuangan sebesar 15.000 ya. Kenapa 15.000? 15.000 adalah 25 per 125 dikalikan dengan Rp75.000 sesuai dengan soalnya ya. Ini sudah ada untuk persediaan akhir ya, Rp75.000. Ini untuk menyesuaikan untuk eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir ya. Oke, ini untuk langkah ketiga ya, langkah ketiga. Nah, langkah keempat yaitu menjumlahkan pos-pos yang sejenis ya. Menjumlahkan pos-pos yang sejenis. Nah, ini. Misalnya nih, penjualan kantor pusat, kantor cabang ditambahkan Rp1.300.000. Ini misal saja, nanti dihitung sendiri ya. Kemudian laba cabang 55.000, kemudian ada eliminasi 55.000, berarti sekarang untuk laporan gabungannya adalah 0. Ya. Sehingga kita kemudian total pendapatan tidak seperti ini ya, 1.005.000 ditambah 350.000, bukan seperti itu, tetapi untuk laporan gabungan ini kita tidak menjumlahkan secara mendatar yang ininya perhitungan yang bawahnya itu ya, tetapi kita hitung dari yang atasnya 1.300.000, kemudian laba cabang 0, sehingga untuk total pendapatannya adalah 1.300.000 ya. Ini kemudian dituliskan semuanya, dihitung mendatar. Kalau misalnya perhitungan seperti ini, saldo laba kemudian laba bersih, ini harus ke bawah ya, dijumlahkan satu persatu ya, seperti itu. Nanti misalkan ada yang masih bingung untuk pembuatan laporan ini, silahkan nanti ditanyakan aja. Ini saya cuma jelaskan 3 akun aja ya. Nanti misalnya masih kebingungan, boleh untuk ditanyakan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian transaksi timbal balik. Nah, dalam jurnal ini, dalam eliminasi ini kita tuliskan jurnalnya ini sesuai dengan eliminasi yang kita telah buat di kertas kerja ya. Misalnya untuk eliminasi pertama terkait eliminasi laba cabang, menyamakan saldo akun kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ke A, berarti transaksi ke A, laba cabang debit 55.000, kantor cabang kredit 55.000 ya. Kita sesuaikan dengan yang di kertas kerjanya. Kemudian eliminasi akun kantor cabang dan kantor pusat untuk transaksi untuk eliminasi B. Berarti kantor pusat kita debit 190.000, kemudian kantor cabang kita kreditkan Rp190.000.
dan seterusnya sampai dengan F. Ya, ini untuk yang eliminasi kita hanya memindahkan akun, menuliskan kembali akun eliminasi yang telah kita lakukan di kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun. Yang langkah selanjutnya adalah berdasarkan data pada kertas kerja, menyusun laporan keuangan gabungan. Ya, ini laporan keuangannya tinggal kita susun sesuai dengan yang kertas kerja yang telah kita buat tadi. Ya, misalnya laporan laba rugi dan laporan saldo laba. Penjualan 1.300.000. Ini dari sini, dari laporan ini kita lihat ini aja penjualannya ini. Kemudian pasti nanti laba bersihnya Rp357.000. Oke, sampai dengan saldo laba. Pokoknya yang untuk laporan laba rugi dan laporan saldo laba serta laporan posisi keuangan kita ambil dari kertas kerja yang telah kita susun. Tapi kalau yang di handout ini sudah ada ininya ya, ternyata sudah disediakan. Jadi ya tidak perlu untuk diisikan satu persatu. Kalau misalnya pengen tahu angkanya dari mana sih, ya dari kertas kerja yang telah disusun. Ya, seperti itu. Kemudian ada satu lagi materi yang perlu dibahas untuk untuk materi akuntansi kantor cabang, yaitu rekonsiliasi akun timbal balik. Ya. Oke. Ini ada salah satu soal ya, pada tanggal 31 Desember 2018, saldo akun kantor pusat ini berjumlah Rp1.200.000. Saldo kredit, sedang saldo akun kantor cabang berjumlah Rp1.000.000 saldo debit. Perbedaan ini terjadi karena hal-hal berikut ini. Ya, pertama adalah kantor cabang ini belum menerima dan mencatat pengiriman barang dari kantor pusat sebesar Rp100.000. Kemudian kantor cabang belum menerima pembebanan biaya iklan dari kantor pusat sebesar Rp100.000. Kantor pusat belum menerima dan mencatat pengiriman kas dari kantor cabang sebesar Rp250.000 dan kantor pusat juga belum mencatat pengakuan laba dari kantor cabang sebesar Rp650.000. Pertanyaannya, 1. Buatlah jurnal pada pembukuan kantor cabang untuk mencatat penyesuaian akun kantor pusat. Ya, bagaimana ini jurnalnya? Ya. Jurnalnya, pembukuan kantor cabang untuk mencatat penyesuaian akun kantor pusat, ini kita lihat di transaksi yang ke A. Ya, transaksi ke A dan transaksi ke B. Ini kantor cabang terkait dengan pencatatannya kantor cabang. Kantor cabang belum menerima dan mencatat pengiriman barang dari kantor pusat sebesar Rp100.000. Sehingga kita debit pengiriman barang dari pusat, kita kreditkan adalah kantor pusat sebesar Rp100.000. Kemudian yang transaksi B ini terkait dengan pembebanan biaya iklan dari kantor pusat Rp100.000. Berarti kita debit beban iklan Rp100.000, kreditnya adalah kantor pusat Rp100.000. Itu untuk jurnal pembukuan kantor cabang untuk mencatat penyesuaian akun kantor pusat. Ya, ini ada dua penyesuaian ini karena adanya perbedaan saldo akun antara kantor cabang dan kantor pusat. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, buatlah jurnal pada pembukuan kantor pusat untuk mencatat penyesuaian akun kantor cabang. Nah, ini kaitannya dengan perbedaan C dan D ya, perbedaan C dan D. Pembukuan kantor pusat ini kita debit kas dan kas, kita debitkan kas, kita kreditkan kantor cabang sebesar Rp250.000 karena ada perbedaan terkait kantor pusat belum menerima dan mencatat kas dari kantor cabang sebesar Rp250.000. Jadi kasnya yang perlu diterima Rp250.000 kita debitkan, kemudian yang kredit adalah kantor cabang. Kemudian untuk yang D,
ada kantor cabang, laba cabang 650.000. Kira-kira ini perbedaannya karena apa? Ternyata perbedaannya adalah perbedaan untuk hal yang D ya. Kantor pusat ini belum mencatat pengakuan laba dari kantor cabang sebesar 650.000 rupiah. Oke. Sehingga untuk jurnalnya seperti ini. Nah, pertanyaan yang terakhir. Hitung saldo akun kantor pusat dan saldo akun kantor cabang. Hitung bagaimana menghitungnya. Kantor pusat, kita tuliskan dulu saldonya. Saldonya adalah 1.200.000 untuk kantor pusat. Kemudian ada beberapa transaksi untuk rekonsiliasi ya. Kantor pusat ini dikredit. Kantor pusat adalah akun normalnya ada di kredit ya, sesuai dengan soal ini. Kantor pusat berjumlah 1.200.000 saldo kredit, kemudian ada rekonsiliasi. Kantor pusat kredit 100.000, kita tambahkan 100.000, ini kantor pusat sama juga berada di kredit juga 100.000, sehingga untuk saldo akun setelah rekonsiliasi 1.400.000 untuk saldo akun kantor pusat. Sedangkan untuk saldo akun kantor cabang, kita lihat dulu saldo awalnya berapa ini. Per 31 Desember yaitu 1 juta saldonya ada di debit ya. 1 juta ada di debit, kemudian kantor cabang ini ada di kredit 250.000, berarti kita kurangkan ya 250.000. Kemudian untuk yang rekonsiliasi yang D ini kantor cabang ada di debit 650.000, kita tambahkan dengan saldo per 31 Desember 2018, sehingga hasilnya akan sama setelah direkonsiliasi, yaitu 1.400.000. Baik, itu pembahasan terkait dengan akuntansi kantor cabang ya. Silakan nanti dipelajari lagi karena ini lumayan panjang ya penjelasannya. Mohon untuk dipelajari gitu ya, karena sebentar lagi akan ujian tengah semester, sehingga nanti misalnya ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyakan, silakan ditanyakan saja ketika kuliah ya, kuliah berlangsung online ya. Baik, begitu penjelasan terkait dengan akuntansi kantor cabang. Semoga video ini bermanfaat untuk mempermudah pemahaman kalian gitu. Mohon maaf jika selama melakukan penjelasan materi ini ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.